Kita bakal ngebahas tentang hukum adat dan kenotariatan. Kan pada praktiknya banyak notaris atau PPAT yang berhadapan dengan tanah adat. Betul. Sebenarnya kalau kita melihat konteks historinya, Heeh. sebenarnya udah diatur juga di Ah, dalam pasal 18. heeh. Cuman memang tidak se-eksplisit yang ada di Amanat Hakim. Yes. Banyak putusan hakim tidak ketika dia dihadapkan sengketa, terutama berkaitan dengan sumber daya alam, dia melihat adanya aturan undang-undang, sementara peraturan yang ada di dalam masyarakat ini diatur dalam undang-undang yang diberikan. Beberapa kasus yang kami temui ternyata dalam prakteknya ada. Oh, Bisa, tapi negara harus turun tangan. Nah, problemnya kan itu tadi tuh. Iya. Problemnya ya apakah negara mau nggak menyelesaikan dalam perspektif hukum adat kita yang menjadi dasar dari hukum tanah. Tanah itu harus digunakan sebagai faktor produksi. Tetapi kalau misalnya itu tidak dilakukan, kan tidak menghilangkan kondisi tanah itu, tidak mengubah ya sebagai alat bukti dia tidak berlaku, tetapi sebagai petunjuk untuk pendaftaran tanah tetap berlaku. Iya, jadi sebagai petunjuk ya Pak, Betul. sebagai jadi arah. Iya. Masih tetap dianggap ya Pak ya? Iya, padahal kita tahu juga kan di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung, yang namanya letter C, yang namanya petuk, namanya girik, itu banyak jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan itu bukan bukti kepemilikan, tetapi merupakan alat pembayaran, cuman instrumen pembayaran pajak saja. Jadi ya berarti kan sebenarnya petunjuk juga ya. Tapi betul, kan dalam praktek teman-teman yang notaris kan dianggap itu sebagai bukti kepemilikan. Padahal kan secara hukumnya kan sebenarnya enggak ya. Iya. Kalau saya ngelihat ya sebagai bukan notaris ya, karena saya bukan berlatar belakang notaris. Iya, masih untuk bukti bayar pajak gitu ya Pak ya. Betul. Kayak sekarang mah PBB gitu ya Pak ya. Iya, dan itu kan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, bukti sudah memiliki. Nah, itu yang menurut saya ya kita bisa berdebat tentang 5 tahun itu ya, dan kenyataannya kan sudah selesai kan 5 tahunnya kan. Iya, 2000 Februari. Saya nggak tahu nih, kemarin kita beberapa bulan yang lalu ada diskusi di IPAT, orang BPN menyatakan akan membuat ketentuan setelah 5 tahun ini. Cuman saya nggak update nih 2-3 bulan belakangan ini bagaimana. Tapi menurut saya sih ya tidak akan mengubah status tanah itu. Jadi itu tetap tanah adat. Menjadi tanah bekas milik adat. Tanah bekas milik adat. Jadi di Jakarta ini nggak ada tanah ulayat itu loh. Tapi ada tanah bekas milik adat. Nah, berarti kalau untuk tanah ulayat tuh cenderung yang kayak masih di Kalimantan, maksudnya masih di daerah-daerah ya Pak, di Papua, di Sumatera gitu ya Pak ya. Itu baru masih hidup mengenai ada tanah ulayat dan tanah bekas milik adat gitu. Sedangkan kalau di ibu kota yang besar seperti Jakarta gitu, di Semarang gitu, di ibu kota itu udah hanya tanah bekas milik adat gitu ya Pak ya. Karena begini, kalau konstruksi kita ya, sebenarnya kan kenapa sih masyarakat itu menganggap masyarakat hukum adat itu menjadi suatu penting, karena dia ada kebutuhan untuk itu. Jadi kalau dia nggak ada kebutuhan untuk menjadi suatu komunitas, ya jangan dipaksa-paksa juga. Harus menjadi masyarakat hukum adat, nggak usah. Karena ya kalau merasa masyarakat nggak menganggap bahwa itu menjadi bagian yang penting, ya nggak usah kita dorong-dorong. Dia nggak merasa terganggu gitu ya. Betul, dia biar secara alamiah. Secara kesadaran sendiri ya Pak ya, mau apa enggak. Tapi kalau misalnya ada sebagian masyarakat yang menganggap itu penting, terutama teman-teman di Sumatera Barat, di Bali, di Papua apalagi, atau di daerah timur. Di gelar alam betul, di beberapa tempat di Jawa juga masih ada ya, misalnya di Cipta Gelar Alam ya, di daerah Sukabumi, dan ada beberapa tempat lagi di Tasik, di Bogor juga masih ada. Ya untuk komunitas-komunitas ini kalau mereka menganggap butuh, ya seharusnya negara ya memberi pengakuannya, meskipun istilah pengakuan ini kita menjadi perdebatan ya, tetapi pengalaman kami di lapangan, terutama di pedalaman Kalimantan, itu membuktikan bahwa ternyata kelompok-kelompok bisnis, terutama perusahaan, ketika suatu komunitas mengklaim itu tanah adat dan mereka sudah ada pengakuannya, ternyata perusahaan-perusahaan itu akhirnya mau bernegosiasi, mau membicarakan. Nah, kalau nggak udah ada buktinya ya Pak. Betul, meskipun hanya sekedar SK Bupati, meskipun hanya sekedar perda. Pengalaman kita ternyata itu efektif di lapangan. Nah, praktek selama ini kan perusahaan keluar izinnya, kemudian ada masyarakat di situ ditanya apa ada bukti tertulis atau enggak, karena cara pandangnya mesti cara pandang tertulis toh. Akhirnya kan yang terjadi apa?
diusirlah masyarakatnya. Justru masyarakatnya yang dirugikan. Betul. Ya Pak ya. Akhirnya perusahaan dengan berpegang izin itu dengan mudahnya mengusir masyarakat kan gitu kan yang terjadi ya di lapangannya. Iya. Pada praktek kan seperti itu. Nah, temuan kita ketika dia ada pengakuan ternyata perusahaan tidak memakai pendekatan itu. Dia akhirnya mencoba untuk berdiskusi, mencoba untuk melibatkan menyelesaikan mencari sama-sama supaya dia tetap ada di situ dan masyarakat ada juga bisa mendapat manfaat dari kegiatan ekonomi. Kan itu yang sebenarnya ya, yang minimum yang harus kita kejarkan sebenarnya. Iya. Nah, berkaitan dengan tadi kan banyak Bapak menghadapi pengalaman terhadap tanah-tanah adat. Nah, boleh gak sih Pak share mengenai kasus-kasus menarik mengenai masyarakat hukum adat dengan misalnya dengan swasta atau bagaimana Pak? Apa Bapak ada kasus-kasus menarik gitu ya? Ya itu tadi misalnya kita ketemu ya di Kalimantan ya, di pedalaman Kalimantan. Ternyata setelah dia mendapat pengakuan, perusahaan yang tadinya mereka tuh ada tanahnya sekitar 1.200, kemudian ada 300 di izin keluar HGU perkebunan. Masyarakat komplain terhadap izin itu karena mereka melihat bahwa itu ada bagian tanah mereka. Akhirnya mereka bertemu, bermusyawarah. Akhirnya di situ terjadi win-win solution ya. Jadi tanah itu bisa digunakan oleh perusahaan, tetapi perusahaan juga membayar kompensasi kepada masyarakat tersebut dengan suatu dalam ikatan perjanjian ya. Nah di sini bisa tuh notaris bisa terlibat di situ, bisa terlibat dalam proses-proses itu dalam kaitan perjanjian. Karena akhirnya mereka melakukan itu dan beberapa tempat saya pikir kenapa perusahaan melakukan itu ya karena ada surat itu tadinya. Iya, kalau nggak ada kan dia menganggap apa gitu dasarnya gitu loh kan karena cara berpikirnya itu kan masih cara berpikir bahwa aturan tertulis kan padahal kan dalam sistem hukum kita sebenarnya aturan tertulis dan aturan tidak tertulis yang Profesor Supomo kan udah clear itu aturan tertulis itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari aturan kita Profesor Supomo ya sebagian besar itu adalah aturan tertulis. Tapi kan kita bisa berdebat di situ ya tentang konsep kepastian hukum segala macam gitu. Nah, di kasus-kasus yang berkaitan dengan notaris dan BPAT, ya, misalnya di Bali lah, ya di Bali itu masyarakat adatnya cukup kuat, masih kental. Ada satu masyarakat adat di sana yang dia kebetulan di Bali itu karena proses untuk melakukan sertifikasi ini kan udah lama ya. Jadi meskipun dia masyarakat hukum adat tetapi tanah itu disertifikatkan. Dan itu udah tahun 80-an melalui program-program seperti PTSL. PTSL iya. Tapi ini bukan PTSL yang sebelumnya ya. Iya. Jadi situ ada case yang kita temui ya, ada satu masyarakat adat di situ, ada dia punya hutan bambu. Hutan bambunya itu sekitar 45 hektar lah kalau tidak salah ya. Dan hutan ini dimiliki oleh beberapa orang yang sertifikat. Nah, kemudian ada salah satu BUMN perbankan besar yang ingin membuat membeli tanah itu karena dia membangun pusat diklat untuk Indonesia Timur di situ. Nah, seharusnya nih kalau dia datang ke PPAT, ya kan ada sertifikat masyarakat hukum adat nih. Kan udah persorangan ya. Kemudian ada pembelinya datang ke PPAT. Formalistik kan di situ kan ya. Formalistik ya diterima. Seharusnya kan diterima. Iya, seharusnya. Iya kan? Tetapi banyak putusan-putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada klaim dari masyarakat hukum adatnya terhadap sertifikat yang udah dijual, itu dibatalkan. Banyak sekali yang seperti itu di Bali ya. Di Bali dan di Sumatera Barat, terutama yang berkaitan dengan tanah pribadi. Nah, itulah yang membuat seharusnya untuk case-case seperti itu ya notaris maupun PPAT ya harus hati-hati ya, tidak maksudnya saya mengerti tentang dogma formil itu ya. Tetapi untuk kasus-kasus adat ya kita tahu bahwa akta ini hidup seumur hidup kan, bukan seumur hidup ya. Selamanya kan? Selama-lamanya ya, bukan seumur hidup. Seharusnya proses-proses itu harus dilakukan lebih hati-hati dibandingkan dengan tanah-tanah di luar wilayah adat. Jadi wajib mengetahui riwayat tanah adat gitu ya Pak? Iya, kalau di Sumatera Barat itu sama sudah sertifikat, kemudian yang satu pembelinya sertifikat juga, ternyata tanah itu tanah harta pusaka tinggi. Nah, kemudian komunitas adatnya, kerapatan adatnya mengajukan gugatan. Putusannya adalah dibatalkan itu.
sertifikatnya dibatalkan. Betul. Berarti pada pelaksanaannya hakim pun menghidupi si masyarakat hukum adatnya ya Pak ya? Selama masyarakat adat bisa membuktikan bahwa memang dia adalah masyarakat adat yang benar ya. Karena yang mengaku-ngaku masyarakat adat kan banyak nih sekarang. Tapi kalau dia memang benar sebagai suatu masyarakat, hakim malah membatalkan. Ada kasus menarik di Papua tahun yang lalu tuh. Ini peran ke notaris ya, pembebasan HGU, tapi HGU itu sebenarnya udah lama, tahun 80-90 yang gitu ya, udah dibebasi. Ternyata si masyarakat adat ini mengajukan gugatan. Itu salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang di sana melakukan gugatan, dan mereka bisa membuktikan waktu pembebasan dulu HGU-nya itu, pembebasan tanahnya, ternyata yang menandatangani pembebasan itu bukan orang yang berhak dari masyarakat hukum adat, bukan ketua adatnya. Akibatnya tahu nggak apa? Putusan Mahkamah Agungnya si BUMN ini itu wajib membayar gugatan sebesar 400 miliar. Jadi ada tren putusan-putusan pengadilan ini, kalau memang masyarakat adat itu bisa membuktikan bahwa dia memang komunitas yang benar, yang meskipun belum ada menempati, menempati, bisa dibuktikan secara historis, banyak putusan hakim justru mengalahkan bukti-bukti akta-akta tadi yang kita tahu di dalam, kalau kita belajar tentang akta itu seakan-akan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibantah, loh. Betul, yang punya buktinya sempurna gitu ya Pak. Kebuktiannya sempurna, tetapi dalam putusan pengadilan banyak dibatalkan. Nah, inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita semua, baik notaris maupun PPAT, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah adat. Kita harus lebih ekstra hati-hati ya terhadap bagaimana proses para pihak itu bisa diyakini bahwa dia bisa mewakili masyarakat hukum adat itu atau tidak. Berarti jadi si notaris maupun PPAT ya Pak ya, dalam menghadapi tanah adat itu harus memastikan bahwa yang jadi penghadap itu yang berwenang ya Pak. Jadi si masyarakat hukum adat itu yang berwenang, yang emang tinggal di situ, gitu, walaupun dia belum diakui gitu, maksudnya belum ada SK-nya segala macam, tapi dia yang berhak atau berwenang gitu. Secara adat ya. Nah, kalau konteksnya begitu kan mau tidak mau nih, kalau ada transaksi besar, kalau menurut saya saran saya nih, ya seharusnya kan mau nggak mau PPAT-nya datang dong, ngoreksi dong materialnya bener nggak nih, kalau saya, gitu ya. Meskipun ini bisa berdebat nih, ya kan, saya suka dikritik nih sama senior saya nih. Itu kan bukan urusan PPAT, bukan urusan notaris, tetapi kan kita tahu bahwa akta ini hidup selamanya. Kita ingin memastikan bahwa pekerjaan kita, apalagi transaksi yang besar, ya seharusnya kan kita harus melakukan pengecekan benar nggak, apalagi kalau dia masyarakat hukum adatnya sudah diakui, mudah kita mengeceknya. Kalau dia belum diakui, bukan tidak diakui ya, tapi belum diakui. Itu bagaimana kita? Mau nggak mau kan kita harus turun ke lapangan untuk memastikan bahwa orang yang menandatangannya orang yang berhak secara struktur adatnya gitu. Akhirnya kan kita harus ke situ kan, melakukan pengecekan itu dulu. Harus verifikasi ya. Verifikasinya tidak dokumen kan? Akhirnya kan ke lapangan tuh. Betul. Jadi itulah tantangannya menurut saya Mbak Dea, karena putusan-putusan hakim menurut saya beberapa tahun terakhir ini, kalau kita melihat dalam perspektif hukum adat nih ya, banyak hakim-hakim kita yang mulai progresif untuk bisa mengalahkan akta-akta PPAT atau notaris atau bahkan sertifikat ya Pak. Bahkan sertifikat. Nah, gitu. Selama bisa dibuktikan bahwa pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang memang bisa mewakili masyarakat hukum adat. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama ya, terutama teman-teman notaris dan PPAT. Berarti emang kalau misalnya berarti ini untuk pesan-pesan ke notaris PPAT yang apalagi masih di daerah ya Pak. Apalagi kan sekarang ini kan notaris atau PPAT kan kita udah penuh nih di Jawa. Pasti kalau misalnya kita daftar pertama tuh dilemparnya ke luar daerah. Nah itu berarti yang menjadi salah satu perhatian khusus ya Pak. Apalagi kalau misalnya menghadapi tanah adat atau tanah wilayah atau masyarakat hukum adat, itu berarti harus lebih diperhatikan mengenai verifikasinya. Betul. Menurut saya itu menjadi isu yang penting ya, melihat kebetulan kita Mbak Dea beberapa tahun terakhir ini banyak mahasiswa MKN yang kebetulan menulis tentang hukum adat. Jadi kita banyak sekali meneliti putusan yang berkaitan dengan itu, dan kita temukan beberapa putusan itu
hakim-hakim sangat progresif untuk membela masyarakat hukum adat. Jadi banyak hakim juga yang melek terhadap hukum adat ya Pak? Betul. Dan menghidupi si hukum adat itu sendiri. Iya, jadi itu yang maksud saya, ya oke, kita berlindung di balik formalistik itu ya. Tapi ya kalau untuk urusan adat menurut saya ya emang kita dikecualikan ya Pak. Agak sedikit berbeda. Ya, kayak ada syarat-syarat ketentuan berlaku ya Pak. Berlaku iya. Karena tidak bisa kita menyatakan loh kan masyarakat hukum adatnya belum diakui. Putusan pengadilan tidak menyatakan seperti itu. Putusan pengadilan meskipun dia tidak diakui tapi bisa membuktikan bahwa itu masyarakat adat, hakim memutuskan. Iya, dan bahkan kalau misalnya hakim udah memutuskan berarti kan bisa jadi jurisprudensi bagi kasus lain. Ada hal menarik nih Mbak Dia. Ini baru aja tahun 2026 nih atau tahun 2025 ya. Iya, apa tuh Pak? Kan kita tahu ya, yang namanya pengakuan itu sumbernya tadi kita bahas di Permendagri 52 tahun 2014. Artinya SK-nya itu kan dikeluarkan melalui bisa perda, bisa ini kan bupati kan. Tapi ada putusan ya, dia belum dapat pengakuan negara ini. Tapi dia buat akta notaris sebagai suatu perkumpulan masyarakat hukum adat. Putusan hakim menyatakan mengakui masyarakat hukum adat ini berbasis pada akta notaris. Itu yang terjadi. Bagaimana kita menjelaskan? Dia mengakui bahwa meskipun akta notaris, tapi dia mengakui bahwa ini memang masyarakat hukum adat. Ditambah udah ada pengakuan akta notaris. Padahal rejim hukumnya nggak begitu. Iya betul. Iya kan? Nah, jadi ada perkembangan hukum yang seperti itu. Ya kan, mungkin para notaris juga nggak tahu bisa nggak kita bisa nggak bikin perkumpulan masyarakat ya karena kan kalau notaris pasti mikirnya notaris itu berkaitan dengan KUH Perdata itu hukum adat sendiri. Benar. Pada kenyataannya ya putusan Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa itu diakui sebagai masyarakat hukum adat bukan berdasarkan pengakuan Permendagri ya, berdasarkan akta perkumpulan. Nah, perkembangannya seperti itu tantangannya gitu loh. Bagi saya yang belajar tentang adat ya menarik kan? Iya unik karena juga nih, karena pengakuan ini kan nggak mudah. Betul. Lebih mudah kita datang ke notaris, bikin perkumpulan dan putusan hakim membolehkan itu. Ini putusan hakim ya? Iya, putusan hakim kan gitu jadi jurisprudensi. Bisa jadi jurisprudensi gitu loh. Jadi saya kalau ketemu masyarakat adat jangan nanti saya idekan aja seperti itu. Anda datang aja buat perkumpulan gitu loh. Jangan karena untuk melakukan pengakuan ini nggak mudah. Tidak mudah karena ada proses birokrasi, wilayah adatnya terutama wilayah adatnya. Terus tidak semua bupati juga menyukai praktek ini ya. Karena mungkin dulu waktu mau jadi bupati ada deal kan dengan kelompok-kelompok bisnis kan. Nah, kita nggak tahu lah. Itu ada di dalam kenyataan. Kalau kita temukan di Kalimantan. Nah, jadi tidak semua ada banyak kepentingan ekonomi politik di situ. Ya kan. Jadi saya pikir putusan hakim ini menarik, menjadi ide menarik. Saya kalau nanti ketemu masyarakat hukum adat, saya bilang kalian buat perkumpulan aja. Datang ke notaris. Biar hak-haknya juga terlindungi ya Pak ya. Betul. Tapi dengan lebih mudah gitu. Betul, dengan lebih mudah. Kan tinggal datang aja. Tinggal bukti-bukti itu ya. Simpen salinan aktanya udah aman untuk masyarakat hukum adatnya. Iya. Dan Mahkamah Agung mengakui keberadaan. Itu perkembangan terbaru ya. Putusan 2026 ini kalau saya nggak salah. Nah itu dari mana ya? Dari putusan. Kita kan melihat dari putusan-putusan. Bahkan emang salah satu sumber hukum kita jurisprudensi hakim. Jadi emang kita bisa lihat nih pendapat hakim gitu. Berarti selama hakim juga mengakui, juga bisa kita ikuti nih untuk bagaimana kita melindungi si masyarakat hukum adatnya dengan secara lebih mudah lah ya Pak. Iya, karena proses pengakuan itu pendampingan kita ya ada yang 9 tahun, ada yang sampai belasan tahun nggak selesai karena urusan tanahnya nggak selesai. Iya, untuk ininya ya Pak, untuk pengukuran. Iya, saya nggak tahu ya, saya kan bukan notaris ya. Kalau perkumpulan itu kan nggak butuh wilayah kan ya. Iya. Nah, kan butuh organisasinya aja kan. Paling ada gitu. Nah, itu dia mungkin Mbak Dia lebih tahu ya. Tapi yang saya menarik di kasus itu, ternyata hakim mengakui loh. Itu merupakan suatu komunitas yang diakui keberadaannya, meskipun berdasarkan akta notaris. Iya. Gitu ya Pak. Wah menarik sekali nih berbicara tentang hukum adat dan kenotariatan dengan guru kita nih, dengan Pak Sofyan gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bapak atas perkenannya Bapak udah mau menjelaskan mengenai mungkin aspek kenotariatan dalam hukum adat ya Pak ya. Nah, beliau ini merupakan pengajar juga
di Magister Kenotarakatan FHUI pada mata kuliah aspek kenotarakatan dalam hukum adat dan sekaligus sebagai kepala program studi Magister Kenotarakatan FHUI. Emang bermanfaat banget Pak ilmunya Pak. Oke, semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Sofyan bisa bermanfaat bagi sahabat Sapa. Mungkin semoga kita bisa ketemu lagi Bapak di lain kesempatan. Baik, gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih. Oke, sampai jumpa sahabat Sapa. Sahabat Sapa.